Bismillahirrahmanirrahim. Syi'an telah dibacakan hadzal baiti, ini bait syi'ran berupa syair. Lahfan ala fautit talaqi lahfa. Gimana ini? Yang mana Pak? Dua dari bawah. Fimas. Ujung. Oh, yang Fimas itu. Munsyi'ah itu. Hadzal baiti syi'ran. Titik 2. Ujung. Oh, ini. Penghadapna kedua. Ujung. Ya, ketemu. Syi'ra itu. Lahfan ala fautit talaqi lahfa. Enggak bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Lahfan ala fautit talaqi lahfa. Lahfan alangkah ruginya aku. Ala fautit talaqi, ala fatut talaqi, atas tidak bisa bertemunya diriku. Lahfan aku benar-benar rugi. Alangkah ruginya aku atas tidak mampunya diriku untuk menemuinya. Lahfan alangkah ruginya diri. Ma sesuatu kulluma tidak kulluma setiap sesuatu fata yang telah lewat wayafna dan yang telah wafat, segala sesuatu yang telah lewat dan segala sesuatu yang telah rusak atau wafat. Yulfa tidak fa atau kof yulfa maka tidak bisa ditemui segala sesuatu yang telah lewat. Semua ulama yang telah mati, yang telah wafat tidak bisa ditemui. Maksudnya itu segala sesuatu yang telah lewat dan semua ulama yang telah wafat, yulfa tidak bisa ditemui. Qala aliyin maka berkata Ali radhiya, semoga meridhai Allah Ta'ala anhu, kepada Sayyidina Ali. Ini perkataannya Sayyidina Ali. Berarti hadis mauquf, hadis yang disandarkan kepada sahabat. Kata Sayyidina Ali bagaimana? Ini hati-hati ini murid. Idza kunta, apabila kamu ada. Ini yang nasihati Sayyidina Ali loh. Orang terbaik sumbernya ilmu setelah Nabi itu ya Sayyidina Ali. Jadi orang yang terbaik setelah Nabi itu ya Sayyidina Ali. Gelarnya apa? Babul ilm, pintunya ilmu. Kata Sayyidina Ali, idza kunta, ketika kamu ada fi amrin, di suatu perkara, fakun, maka adalah kalian fihi, di dalam perkara itu. Maksudnya bagaimana? Kalau kalian sedang ngaji kalian harus konsentrasi ngaji. Harus konsentrasi, fakun fih, maka kalian harus ada di dalam perkara itu. Perkara kamu apa? Kamu sedang ngaji, ya kamu harus memperhatikan apa yang sedang dikaji. Artinya apa? Tidur aja kata Sayyidina Ali nggak boleh. Fakun fih, maka kalian harus ada di dalam perkara. Idza kunta, tatkalanya kamu ada fi amri, di suatu perkara, fakun fih, maka kamu harus ada di dalam perkaramu tersebut. Kamu sedang belajar di dalam kelas, ya harus konsentrasi penuh, harus di dalam kelas. Itu kalau kamu ingin pintar, ya, kata Sayyidina Ali. Artinya apa? Fakun fih, ini konsentrasi penuh. Ada suara apapun, ada yang lewat, itu nggak boleh diperhatikan. Apalagi tidur. Berarti kalian enggak dalam perkaramu. Perkara kamu sekarang kan sedang ngaji.
kok kamu tidur, maka kamu tidak termasuk fakun fih, kata Sayyidina Ali. Kamu tidak dalam perkaramu, yakni sedang ngaji. Luar biasa. Makanya kalau kamu ingin alim, ini yang memberikan nasihat itu Sayyidina Ali, orang kedua setelah Nabi dalam hal ilmu. Balik lagi, idza kunta, tatkalanya kamu ada fi amrin, dalam suatu perkara, fakun, maka adalah kamu fihi, dalam perkara tersebut, fakafa, maka cukupkanlah dirimu dalam perkara tersebut. Artinya apa? Konsentrasi. Kalau kamu dalam belajar, ngaji ya ngaji, dalam hal bebersih ya bebersih, konsentrasi penuh dalam perkara. Enggak boleh terlena ke yang lain, tidak boleh tergoda hal yang lain. Kamu sedang bebersih, ada cewek yang lewat, berhenti bebersihmu, berarti kamu mengingkari nasihat Sayyidina Ali. Bil i'radi, dengan berpaling, an ilmillahi, bil i'radi, dengan berpaling, jadi kamu berpaling, an ilmillahi, dari ilmunya Allah Ta'ala. Tidur berarti berpaling dari ilmunya Allah Ta'ala. Ngobrol berarti berpaling dari ilmunya Allah Ta'ala. Melihat ke belakang berarti berpaling dari ilmunya Allah Ta'ala. Khizyan, rendah. Kalau kamu berpaling itu rendah. Wa khasaron, dan rugi. Kamu lagi ngaji, berpaling karena tidur, karena ngobrol, kata Sayyidina Ali, kalian itu rendah, rugi. Wasta'id, adalah kamu minta perlindungan billahi, kepada Allah. Luar biasanya Sayyidina Ali menasihati kepada kita. Kalian sedang ngaji, ngobrol, kata Sayyidina Ali, kalau seandainya ngajar itu Sayyidina Ali, misalkan ngobrol, kali bangun, ta'awud kepada Allah. Kira-kira begitu. Karena berpaling dari ilmunya Allah. Wasta'in, mintalah perlindungan billahi, kepada Allah. Minhu, dari berpaling, dari berpaling ilmunya Allah. Minhu itu berpaling dari ilmunya Allah. Lailan, di waktu malam, wa nahar, dan di waktu siang. Kalau orang Arab itu siang malam. Jadi kamu jangan aneh, kalau ke Arab Saudi nanti ditakdir ke Mekah itu warung. Tapi kalau sekarang pagi-pagi juga ada buka, punya karyawan. Tapi pada umumnya orang Arab itu kalau usaha itu paling cepat mulainya jam 11 siang, tutupnya sampai tengah malam. Makanya di kitab-kitab itu lailan wa naharon, malam dan siang. Tapi kalau kita siang dan malam. Lailan di waktu malam, wa naharon, dan di waktu siang. Wala buta, dan wajib litolibil ilmi, bagi pencari ilmu santri kalian semua, minta hamuli, dari menanggung. Santri itu ya wajib nanggung al masyaqati, menanggung kerepotan, wal madzillati, dan menanggung keasoran, kehinaan. Ya, santri itu kadang-kadang hina, suruh kerja bakti, ngosek kamar mandi, kadang-kadang kirimannya juga kurang. Kalau usaha orang tuanya nggak lancar, disuruh guru, disuruh ya itulah, itu repot, asor. Fi thalabil ilmi, bagi di dalam mencari ilmu. Kadang-kadang ya dimarahin guru, harus tanya pada guru. Itu kan yang hal-hal yang rendah, yang asor. Ya itu harus berani menanggung santri itu. Kadang-kadang dimarahin kalau salah. Itu fi thalabil ilmi. Itu masyaqqah, kerepotan, wa min madillah, itu keasoran. Fi thalabil ilmi, bagi mencari ilmu. Wa tamalluk, dan tamalluk itu mu'allaq, menggantungkan diri. Mazamumun, buat tamalluk, dan tamalluk itu
santri itu kalau tamalluk itu mendekatkan diri agar diperhatikan. Itu namanya tamalluk bagi santri. Ya, karena tamalluk itu macam-macam, ada yang bagi santri, nanti kalau udah dewasa beda lagi ya. Bagi santri mendekatkan diri agar diperhatikan guru, agar diperhatikan bapak asuh. Itu namanya tamalluk bagi santri. Cari perhatian lah, caper, rajin. Misalkan bapak asuhnya bajunya kotor, sini Pak Ustadz, tak cucikan bajunya. Itu namanya tamalluk, cari perhatian. Supaya apa? Supaya santri itu dekat kepada pengasuhnya. Supaya apa? Kalau ada pertanyaan, ada hal yang sulit, tanya, nggak malu. Itu kan merendahkan diri ya, merendahkan diri derajat kita. Wah, nyuciin baju pengasuhnya. Tapi santri itu hal yang biasa. Itu hal yang biasa. Nah, itu namanya tamalluk, mendekatkan diri untuk diperhatikan. Bagi santri itu disebut tamalluk mazmumun dan dicela. Caper itu kan perbuatan berkonotasi negatif. Cari perhatian itu kan konotasinya negatif. Tapi kalau bagi santri nggak apa-apa. Itu nggak cela, nggak perbuatan tercela. Illa fi talabil ilmi, jadi cari perhatian, caper itu perbuatan cela supaya dikasih. Tapi kalau bagi santri illa fi talabil ilmi, kecuali bagi yang mencari ilmu. Jadi kalau bapak mendekatkan kepada orang yang kaya supaya dikasih uang, itu perbuatan cela. Tapi kalau santri mendekatkan diri kepada pengasuh, kepada guru supaya diberikan ilmu, supaya diperhatikan, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kalian mendekatkan diri kepada orang kaya supaya dikasih harta, itu perbuatan cela. Jelas ya? Li'annahu, karena sesungguhnya tamalluk, caper, la buddha wajib lahu bagi santri mina tamalluki, dari caper, lil ustadi, cari perhatian kepada siapa? Lil ustadi, kepada guru. Kepada guru itu caper supaya apa? Dapat ilmu. Gurunya nggak sering marahi kita, gurunya supaya sayang kita. Itu caper yang diperbolehkan. Tapi kalau udah terjun ke masyarakat, kalian cari perhatian kepada orang tokoh masyarakat, pada orang kaya raya supaya diberi, nah itu perbuatan cela. Masuknya toma. Wasyurukai, dan kepada teman itu juga boleh. Kalian caper cari perhatian kepada teman itu boleh. Supaya kalau teman kalian jajan, kamu dibagi jajanannya. Beli bala-bala 2, yang 1 diberikan kepada kamu. Itu boleh bagi santri. Wa ghairihim, dan selain kepada guru dan santri. Berarti kepada Bu Haji, misal kalian caper, itu boleh. Bu Haji, mana kaki Bu Haji pegel, sini saya naik pijitin. Itu boleh. Supaya apa? Supaya Bu Haji sayang kepada kamu, Neng. Kalau punya makanan dikasih. Kalau santri itu diperbolehkan. Ya nggak boleh, ini nanti kalau udah terjun ke masyarakat. Saya cari perhatian ke Bu Haji supaya Bapak dikasih uang oleh Bu Haji. Nggak boleh. Itu tidak boleh. Tapi kalau santri cari perhatian ke gurunya, ke temannya, ke wahoirihim, ke pengasuhnya, ke ketua yayasan, atau ke siapapun, itu boleh agar dikasih. Kalau ada makanan supaya dikasih, itu boleh untuk santri. Karena apa? Santri itu memang repot. Bekalnya juga serba kekurangan, kadang-kadang telat, ya. Itu repot. Itu diperbolehkan. Bismillahirrahmanirrahim. Minum dari mereka. Ini dikit lagi ini, setengah baris lagi. Kila dikatakan al-ilmu, ilmu izin, kemuliaan. Jadi orang yang punya ilmu itu dimuliakan. Artinya ilmu. Al-ilmu izin, ilmu itu kemuliaan. Kalau kalian berilmu pasti dimuliakan, dihormati di lingkungan. La dzullah, tidak hina fihi, di dalam ilmu lain itu tidak bisa ditemui.
Ilmu itu tidak bisa ditemui illa bidzulin, kecuali dengan keasoran, kehinaan. Ya kadang-kadang ya disuruh ngepel ini itu kan perbuatan ya yang asor, yang rendah. Tapi kalau kalian nggak mau melakukan hal yang itu, kalian tidak akan mampu menemui ilmu. La izza, tidak ada kemuliaan fihi di dalam pencari ilmu. La izza, tidak ada kemuliaan fihi di dalam thalib mencari ilmu. Waqala, dan dikatakan al-qail, suatu perkataan. Ini syair juga. Ini satu syair sedikit lagi, sehingga 2 baris pendek. Al-qail seperti dikatakan, aku melihat laka kepadamu nafsan seseorang tastaghi, yang punya keinginan, antum izzah untuk dimuliakan ilmu. Falasta, ada seseorang yang mempunyai keinginan untuk dimuliakan, menjadi mulia karena ilmu. Falasta, maka tidak ada bagimu tanalu, mendapatkan al-izzah, kemuliaan, hatta tudhilluha, sehingga kamu mendapatkan kehinaan. Kehinaan di sini artinya kamu harus merendahkan diri, cari perhatian, mau piket nyapu, mau piket ngosrek kamar mandi, itu namanya kehinaan. Itu harus mau kalian lakukan. Kalau kalian tidak mau lakukan, kalian tidak akan mendapatkan ilmu. Karena ini pesantren, bukan hotel. Kalau di hotel kan kalian bayar, nggak perlu membersihkan kamar mandi, nggak perlu membersihkan kamar, udah ada petugasnya. Tapi kalau di pesantren, kalian harus mau mengerjakan pekerjaan yang dinilai hina. Nyikat kamar mandi, nyikat WC, kadang-kadang diminta bantuin masak, diminta untuk bantuin belanja. Ini orang disuruh itu kan paling berat. Sehina-hinanya orang itu adalah orang yang disuruh. Pasti yang paling mulia itu orang yang menyuruh. Kalau kalian nggak mau disuruh di pesantren, nggak mau terhina di pesantren, nggak mau piket, nggak mau ngosrek WC, jangan kalian harapkan kalian mendapatkan ilmu. Kenapa? Pasti dimarahi yang punya pesantren. Nggak mungkin yang punya pesantren itu ngosrek WC sendiri. Yaitu ada tugas kalian. Itu maksudnya kalian itu harus mau berbuat hina. Kadang-kadang ngerayu, caper terhadap pengasuh supaya nggak sering dimarahin, supaya sering dikasih. Kalau caper terhadap Bu Haji supaya sering dikasih makanan, itu boleh bagi santri. Itu bukan walaupun perbuatan hina, itu boleh bagi santri. Tapi nanti kalau terjun ke masyarakat dilarang. Itu tuh dilu ya hina. Itu namanya taubat. Jadi caper sebagai santri, murid itu diperbolehkan, baik itu terhadap guru, terhadap teman, maupun terhadap siapapun. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillahil mizani wa mudal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Alhamdulillahil mizani wa mudal ilmi wa mablagh ridha wa zinatal arsh. Walhamdulillahi rabbil alamin.